Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Pak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam beserta takmir Masjid Paripurna Darul Aman, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat sampai hari ini. Kita masih sehat. Masih Allah Ta'ala berikan waktu untuk dapat lagi kita beribadah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Diberikan ganjaran pahala. Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Semoga di akhirat Allah Ta'ala tempatkan kita semua ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak sholawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah, apa kabar, sehat? Semoga semua jemaah Masjid Paripurna Darul Aman bersama keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan dan ridho Allah Ta'ala. Namun kalau ada di antara jemaah dan keluarga yang sakit, sakit berat, sakit ringan, dirawat, tak dirawat, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan kesabaran. Sabar saat sakit, dosa-dosa akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Keluarga tercinta yang telah mendahului kita, orang tua, abang, adik, suami, istri, kakak, semoga Allah Ta'ala melapangkan kuburan mereka. Allah indahkan kuburan mereka seindah taman surga sehingga mereka nyaman di dalamnya. Allah terima semua amal ibadah mereka, diampuni semua salah, silap dan dosa. Semoga nanti di akhirat kita bersama dikumpulkan oleh Allah dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan di subuh yang berlimpah barokah kali ini. Kita lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nafs.
Pada pertemuan yang terdahulu telah kita sampaikan definisi dari tazkiyatun nafs. Dan kita telah sampaikan apa pentingnya tazkiyatun nafs. Maka pada kesempatan subuh kali ini, sekali lagi semoga Allah Ta'ala mudahkan, kita akan bahas proses-proses dalam rangka kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Ada beberapa proses, langkah demi langkah yang mesti kita lalui. Ada namanya tatahur. Ada nama tingkatnya tahakkuk. Kemudian yang paling tinggi namanya adalah takhalluk. Apa itu tatahur? Tatahur itu adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam rangka dia membersihkan hati dan jiwanya dari segala macam sifat-sifat yang tercela. Dalam proses ini, mengapa seseorang dia mesti memperbanyak istighfar, dia mesti memperbanyak taubat, dan terus menerus jangan pernah putus dilakukan di sepanjang kehidupannya. Itu disebut dengan proses tatahur. Kemudian dalam rangka tazkiyatun nafs ada namanya proses tahakkuk. Apa itu tahakkuk? Seseorang mesti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, memperbanyak amal ibadah, salat wajib maupun sunat. Kemudian dia berpuasa, puasa wajib termasuk yang sunat. Dia mesti rajin membaca Al-Quran. Maka proses ini disebut dengan tahakkuk. Lalu yang terakhir nanti ada namanya takhalluk. Apa itu takhalluk? Takhalluk adalah tampillah seseorang itu dengan akhlak. Tak tanggung-tanggung, dia berusaha meniru walaupun takkan pernah sama. Apa yang dia tiru? Yang dia tiru adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih. Dia ingin menjadi orang yang juga pengasih. Allah Maha Penyayang. Dia ingin juga menjadi hamba yang penyayang. Allah Maha Bersyukur. Dia berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala Maha Sabar, dia berusaha untuk sabar. Kemudian akhlak siapa yang dia tiru lagi setelah itu? Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jemaah tamu-tamu Allah, proses demi proses yang akan mesti dilalui oleh seseorang dalam rangka dia menyucikan dirinya. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Yang pertama adalah tatahur. Jemaah, sebagaimana badan kita ini berpenyakit, maka jiwa dan hati kita juga berpenyakit. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang sakit itu jiwa kita, yang sakit itu hati kita, maka tidak akan membahayakan. Kalau yang sakit itu jiwa, yang sakit itu adalah hati kita, maka sekali lagi itu sangat-sangat membahayakan. Bahayanya bukan hanya di dunia, tetapi nanti bahaya yang serius adalah di akhirat. Kalau yang sakit itu adalah jiwa dan hati kita. Tapi kalau badan kita yang sakit, itu tidak akan membahayakan kehidupan kita di akhirat.
Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Di akhirat nanti Allah tak akan tanya sakit kita dulu di dunia yang berkaitan dengan jasad kita. Allah tak akan tanya. Bagaimana dulu ketika di dunia asam urat kita, Allah tak tanya. Bagaimana dulu ketika di dunia asam lambung kita, Allah tak tanya. Tensi kita berapa, gula kita berapa, Allah Ta'ala tak tanya. Di akhirat nanti Allah tak tanya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya nanti di akhirat adalah yang berkaitan dengan jiwa dan hati kita. Jamaah tamu-tamu Allah berbahagia. Tapi mohon maaf, sebahagian orang terbalik. Semoga kita tak termasuk yang terbalik. Apa itu? Lebih peduli terhadap kondisi badannya daripada kondisi hati dan jiwanya. Hatinya, jiwanya sakit sebenarnya, tapi dia tak sadar kalau sedang sakit. Dia tak sadar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Hati dan jiwanya betul-betul dalam sakit yang stadiumnya sudah stadium tingkat tinggi. Tapi mohon maaf, kadang-kadang belum juga dia bawa berobat. Berbeza kalau yang sakit itu badannya. Mengapa kalau badannya yang sakit, kusuk, kasak, resah, gelisah, cari obat kemana-mana. Kalau badannya yang sakit, dia bertanya-tanya ke orang, kalau ini sakit, apa obat yang cocok nih? Kalau ini yang sakit, dokter mana yang bisa ngobat nih? Rumah sakit mana yang bagus ini? Kalau yang sakit itu badan. Tapi mohon maaf, kalau yang berpenyakit itu jiwa dan hatinya, jarang-jarang biasanya orang cari tahu apa obatnya. Bahkan dikasih tahu marah dia. Dikasih tahu marah dia. Kaum muslimin, kaum muslimat. Bahkan kalau badan belum lagi sakit, kadang-kadang betul-betul dipastikan sehat atau tidak. Mengapa sebagian orang medical check up? Apa namanya? Medical check up. Itu medical check up, kurang lebih medical check up itulah memastikan betul tak sehat badan saya. Begitulah. Lalu singkat cerita, setelah di check up, rupanya tak sehat. Lalu berobatlah dia. Singkat cerita biasanya, kalau seseorang berobat, itu apa kata dokter dia ikut ini. Apapun kata dokter dia ikut. Pak, ini obat nih Pak, ada 3 macam. Kuning, merah, hijau. Yang kuning nih Pak 3 kali sehari sebelum makan. Yang hijau nih Pak 3 kali sehari setelah makan. Yang merah nih juga 3 kali sehari setelah makan. Biasanya mengapa kita patuhi. Setelah habis obat, sakit tak hilang, kita pergi lagi. Periksa lagi. Rupanya sakit tadi semakin parah. Apa kata dokter? Ini bapak disuntik nih Pak. Apa kita bilang? Suntiklah. Bahkan sampai ke tingkat paling parah, apa kata dokter? Ini bapak dioperasi bapak. Ini dibelah badan bapak nih. Operasilah, belahlah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu setelah disuntik, setelah dioperasi, setelah dibelah, tak juga. Bahkan ada namanya penyakit, kita sudah sama-sama tahu, namanya penyakit diabetes alias gula. Ini kaki bapak dikerat nih Pak. Keratlah. Patuh kita sama dokter. Kata dokter suntik, suntik. Kata dokter kerat, kerat. Kata dokter belah, belah. Setelah disuntik, dikerat, dibelah, tahu-tahu tak sehat. Tahu-tahu tak sehat. Pertanyaan saya sama jemaah, bayar atau tak bayar? Begitulah patuhnya gitu. Udah dibelah, udah disuntik, tak sehat, bayar juga itu. Apalagi kalau saya sehat. Sekarang kaum muslimin,
maaf cakap, mati kita. Bayar. Mati, bayar juga. Bayar juga. Kalaulah kepada Allah kita seperti itu, ini luar biasa. Kalaulah urusan hati dan jiwa kepada Allah kita seperti kepada dokter, ini dahsyat. Dan biasanya kalau mengobat hati dan jiwa kita kepada Allah, tidak seribet mengobat badan kita kepada dokter. Betul tak jemaah? Ngantri lagi, ngurus ini, ngurus itu lagi. Tak ada BPJS, urus BPJS. Pokoknya peninglah kepala kita. Tapi kepada Allah tak serumit itu. Lalu bagaimana caranya? Prosesnya yang pertama tadi adalah berawal dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang paling bersih jiwanya? Orang yang paling bersih jiwanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih bersih daripada itu. Saking bersihnya kaum muslimin kaum muslimat, dada Nabi itu memang pernah dibelah dan tak tanggung-tanggung. Bukan sekali, 4 kali. 4 kali, Pak Ustaz, 4 kali. Kapan kali pertama? Umur 5 tahun. Kapan kali kedua? Umur 10 tahun. Kapan kali ketiga? Umur 40 tahun. Kapan kali keempat? Ketika Isra Mi'raj. Tak tanggung-tanggung lagi. Yang membelahnya malaikat Jibril. Kemudian dibersihkan pakai air Zam-Zam. Bersih, orisinil. Tak ada tempat setan bergantung di hati Nabi. Tapi Nabi beristighfar dalam hidupnya. Dalam sehari tak kurang dari 70 sampai 100 kali. 70 sampai 100 kali. Apa bunyi hadisnya? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah, beristighfar kepada Allah dalam sehari tak kurang daripada 70 sampai 100 kali. Kaum muslimin kaum muslimat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar beristighfar 70 sampai 100 kali. Tapi kaum muslimin kaum muslimat bahagia, di dalam sujudnya Nabi sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abadu ila rabbih fahuwa sajid. Posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah kapan? Waktu sujud. Lalu mengapa ketika Nabi waktu sujud berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah? Apa kata Nabi dalam sujud itu? Allahumma ghfirli zunubi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Pertanyaan, dosa yang mana? Mana ada dosa Nabi? Tapi itulah yang Nabi baca dalam sujud, Allahumma ghfirli zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Macam banyak dosa aja Nabi. Padahal tak ada. Tak cukup sampai di situ, Nabi rinci. Dikkahu wa jillah. Yang kecil sampai yang besar. Yang kecil yang mana? Tak ada. Apalagi yang besar? Tak ada. Tapi begitulah. Wa awalahu wa akhirah. Dosaku yang pertama dulu ya Allah, sampai dosaku yang terakhir. Mana dosa Nabi yang pertama? Mana dosa Nabi yang terakhir? Tak ada. Wa alaniyahu wa sirah. Yang kulakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kapan Nabi buat dosa terang-terangan? Kapan Nabi buat dosa sembunyi-sembunyi? Tak ada. Tapi begitulah beliau menjaga hati dan jiwa.
Ampuni dosaku semuanya ya Allah, yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, yang lakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Padahal yang besar tak ada, yang lama tak ada, yang baru tak ada, yang kecil, yang tersembunyi, yang terang tak ada. Jemaah, yang paling cocok membaca doa itu siapa? Kita. Coba kita ulang doanya. Allahumma ghfirli zambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Cocok? Macam tak cocok kayaknya. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Cocok tak? Memang cocok. Diqqahu wajilah, yang kecil. Yang banyak dosa kecilnya siapa? Nah, ini tak berdosa aja makna ini. Yang banyak dosa kecilnya siapa? Kita. Wajillah, juga dosa besar. Yang tak sedikit dosa besarnya siapa? Kita lagi. Wa awalahu wa akhirah, dosaku yang pertama sampai yang terakhir. Mulai paling pandai berdosa pertama sampai sekarang masih berdosa siapa? Kita. Wa alaniyahu wa sirah, yang kulakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang sering buat dosa terang-terangan kita, yang sering buat dosa sembunyi-sembunyi kita. Itulah yang mengotori jiwa kita. Maka ketika jiwa kita kotor, apa tahap-tahap yang kita lalui? Itulah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa kulli dikin makhraja. Kata baginda Rasulullah, siapa yang melazimkan istighfar, sempit hidup dan hatinya akan menjadi lapang. Kemudian siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar apapun persoalan kehidupan yang dia alami. Jemaah, ada kisah ni saya yakin kita dah sering mendengar. Tapi semoga dengan diulang semakin menjadi motivasi buat kita. Jemaah yang berbahagia, ada seorang ulama bernama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan Imam Hambali. Mengapa Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal, kaum muslimin, kaum muslimat, teringat kepada suatu daerah yang ada di Irak. Teringat terus satu daerah tersebut. Tak bisa pula dia melupakan. Teringat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Pergilah dia ke daerah itu. Yang dicari, entahlah, tak tahu. Apa tujuan, juga tak tahu. Tapi kenapa dia pergi? Karena teringat terus. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Sampailah ke daerah yang dia tuju. Matahari tenggelam, masuklah azan maghrib. Maka mengapa Imam Ahmad bin Hanbal solat dia di masjid tersebut? Setelah solat, zikir, menjelang datang waktu isyak. Lalu masuk waktu isyak, dia solat berjamaah sama orang-orang di situ. Setelah solat isyak, mengapa Imam Ahmad bin Hanbal? Dia berbaring di dalam masjid. Kenapa berbaring dalam masjid? Tadi saya katakan, kemana nak pergi tak jelas. Siapa yang dicari tak jelas. Sekarang sudah isyak, malam semakin gelap, dia tidur dalam masjid. Datanglah marbot masjid tersebut. Kalau orang Pekanbaru bilang, gorim. Apa kata gorim tu? Pak, tak boleh tidur dalam masjid. Kalau mau tidur tempat lain. Pak Ustaz, tak kenal marbot ni dengan Imam Ahmad bin Hanbal?
akan tak kenal itulah. Kalau kenal, mana mungkin dia senekat itu. Tapi kok tak kenal Pak Ustaz? Imam Ahmad bin Hanbal dia terkenal sampai sekarang. Zaman dulu tak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ada medsos segala macam. Walaupun tak pernah ketemu, kita tahu ceritanya. Bahkan kita tahu fotonya. Dulu mana seperti sekarang. Kaum muslimin, kaum muslimat, Imam Ahmad bin Hanbal ni tawaduk pula. Begitu disuruh keluar, dia keluar. Ini karena bersih hati. Jiwa bersih. Walaupun yang nyuruh seorang marbot, disuruh keluar, dia keluar. Nih, kebersihan jiwa nih. Sampai di luar, mengapa Imam Ahmad bin Hanbal tidur di teras. Sampai di teras, berbaring dia situ, tertidur di situ, datang marbot tadi, Gorim tadi. Mungkin mahasiswa UIN agaknya nih. Agaknya menwa agaknya nih. Yang tegas-tegas itu kan menwa kan. Mungkin dia menwa agaknya nih. Pergi dia ke luar masjid. Pak, tak boleh tidur di sini. Bapak pergi tidur tempat lain. Kaum muslimin, kaum muslimat, mengapa Imam Ahmad bin Hanbal dia pergi? Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal pergi? Kembali kepada jiwanya yang bersih. Coba kalau Imam Ahmad bin Hanbal jiwanya tak bersih, ada sombong. Apa kata dia? Ndak tahu ang siaden. Amboko Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kalau model itu, kira-kira apa yang terjadi? Menggigil lutut mahasiswa. Mungkin rektor langsung pecat di hari itu juga. Tapi karena Imam Ahmad bin Hanbal hatinya bersih, dia pergi. Kaum muslimin, kaum muslimat, bertemulah dengan seseorang. Begitu bertemu dengan seseorang, menawarkan diri. Syekh kemana? Anda ada? Mau cari siapa? Tidak jelas. Bagaimana kalau Syekh di tempat saya saja nginap? Syekh ke rumah saya. Karena ada tawaran, malam sudah semakin malam, semakin larut, maka Imam Ahmad bin Hanbal tak menolak tawaran itu. Dia ikut orang tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa kerja orang itu? Kerjanya adalah bikin roti, jual roti. Maka malam itu kaum muslimin, kaum muslimat, orang tersebut mengadon bahan untuk membuat roti. Apa yang disaksikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Beristighfar tak pernah berhenti. Ambil gula, istighfar. Ambil telur, istighfar. Ambil mangkuk, istighfar. Dimasuk semua bahan, diaduk, istighfar, istighfar, istighfar. Sampai tak bercerita pula dia dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sebab? Istighfar, istighfar, istighfar. Kaget Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kau jual roti? Buat roti? 30 tahun. Kalau boleh aku tahu, setiap kali bikin roti kau istighfar seperti ini? Iya. Apa yang kau rasakan? Kurasakan urusan lancar saja. Tak ada beban dalam hidup ini. Hidup pun ngalir saja. Tak ada beban. Apa yang kau minta Allah kasih, aku bersyukur. Yang kau minta Allah tak beri, aku tenang, aku sabar. Tak ada sesak-sesak dadaku dalam hidup ini. Karena tadi Rasul sebutkan, siapa yang melazimkan istighfar, susah menjadi senang, sempit menjadilah lapang. Kita ni kadang-kadang tak dapat, tak tenang, dapat pun tak tenang. Tapi kata orang ini, yang ku minta Allah kasih, aku bersyukur. Yang minta Allah tak beri, tak masalah bagiku. Ini enak betul hidup macam ini. Tapi ada satu yang ku minta, dan aku betul-betul berharap Allah mengabulkan. Tapi sampai hari ini belum juga lagi. Tapi aku yakin Allah pasti kabulkan. Apa itu?
Aku berdoa ke Allah, semoga Allah mempertemukan aku dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum aku wafat atau sebelum Imam Ahmad bin Hanbal wafat. Temenung Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang belum Allah kabulkan. Iya. Temenung Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu apa kata beliau? Pantas aku teringat dengan kampung ini. Makanya aku datang ke sini. Tapi aku tak tahu cari siapa, aku tak tahu tujuannya apa. Rupanya Allah pertemukan aku karena istighfarmu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Terharu tukang jual roti tadi, meleleh air matanya. Dia perlu Imam Ahmad bin Hanbal. Apa sebab? Yang dia harap-harapkan selama ini, yang dia nanti-nanti selama ini, sekarang ada di depannya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Istighfar. Jadi proses untuk membersihkan hati adalah memperbanyak istighfar. Wallah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah dalam sehari tak kurang dari 70 bahkan sampai 100 kali. Maka siapa orang yang paling tenang jiwanya? Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang paling bahagia hidupnya? Nabi Muhammad SAW. Seiring sejalan ketenangan dan kebahagiaan dengan kesucian jiwa. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Kita dalam hidup ni tak ubah berjalan di jalan raya, bawa mobil. Kira begitulah kiasannya perjalanan hidup. Mengapa kalau kita bawa mobil? Kadang-kadang lampu merah, gas juga. Ya kan? Pernah jemaah lampu merah hidup, jemaah gas juga? Pernah? Macam tak pernah. Udah jelas lampu merah, gas juga. Apalagi hijau ya. Pernah tak jemaah waktu bawa mobil dilarang parkir juga situ? Pernah kan? Pernah. Mengambil jalan orang pernah? Pernah. Nah, sama-sama pernah kita berarti. Begitulah kita di jalan raya. Kadang kita memotong tak tentu arah. Kadang dari kiri, kadang dari kanan. Udah jelas lampu merah kita gas juga. Kaum muslimin, kaum muslimat. Lalu pada suatu ketika razialah Pak Polisi. Razia Pak Polisi. Tahu-tahu kaum muslimin, kaum muslimat, SIM mati. Kemudian apa lagi? Pajak menunggak. STNK pun bermasalah. Mengapa Pak Polisi? Memberi tindakan. Apa tindakannya? Diambil kunci motor kita. Dibawanya STNK tu pergi. Dibawa motornya tu pergi. Kau kalau nak ngambil motor lagi, selesaikan STNK, selesaikan SIM segala macam. Dalam perjalanan hidup kita seperti itu juga menuju akhirat ini. Maaf, lampu merah itu ibaratnya yang haram lah. Kadang tertengok juga, tersebut juga, termakan juga. Betul ya Pak? Yang syubhat itu Ustaz yang warna kuning. Kalau kuning masih bisa tu jemaah. Merah aja kita gas, apalagi yang kuning kan? Yang kuning tu ibarat yang syubhat. Kadang-kadang kita langgar juga. Dalam hidup ni kita sering parkir di tempat yang tak boleh parkir. Kita kadang-kadang lewat di jalan yang tak boleh kita lewati. Persis seperti kita melewati lebuh raya. Ngambil jalan orang, berhenti tidak pada tempatnya, kadang-kadang tak pakai SIM, kadang-kadang tak pakai helm. Kan begitu kita di jalan raya, begitu pula kita dalam perjalanan kehidupan. Padahal kita nak menuju ke suatu tempat ini. Perjalanan kita ni nak menuju ke suatu tempat juga. Di mana tempat itu? Di akhirat. Di situ ada dua tempat.
satu surga, dua neraka. Maka dalam perjalanan kita menuju ke sana, ikuti rambu-rambu. Ikuti rambu-rambu. Siapa yang mengikuti rambu-rambu, insya Allah selamat. Yang tak mengikuti rambu-rambu, dikhawatirkan tak selamat. Nah, rambu-rambu yang terlanggar tadi, rambu-rambu yang tak kita patuhi tadi, mengapa kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, ada seorang ulama namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini punya kitab diantaranya At-Tawwabun. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Bumi kering kerontang. Binatang banyak yang mati. Tanam-tanaman apalagi. Manusia pun seperti tak sanggup melawan kemarau yang begitu panjang. Lalu apa kata umat Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam? Orang-orang Bani Israel. Musa, macam ini tak tahan nih Musa. Sudah lama betul kemarau nih. Maka wahai Musa, engkau kalimullah. Bisa bicara langsung sama Allah. Kau Rasul Allah, kekasih Allah. Berdoalah kepada Allah wahai Musa. Minta kepada Allah agar hujan turun. Kata Musa, baiklah. Tapi dengan syarat. Besok kalian semua berkumpul di lapangan. Bawa binatang ternak kalian. Bawa laki, bawa istri, bawa anak. Kita berkumpul di lapangan. Mengapa namanya? Kalau dalam syariat Nabi Muhammad, salat sunat istisqa. Kaum muslimin, kaum muslimat, berkumpullah besok di lapangan orang-orang Bani Israel. Berapa orang jumlahnya? Kurang lebih 70.000 orang. 70.000 orang. Waktu itu status stadion itu. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Maka Nabi Musa alaihissalam pun memimpin doa. Memohon kepada Allah supaya hujan turun. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Musa, doamu dan doa semua yang hadir di sini tidak aku kabulkan. Bertanya Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, gerangan apa yang menjadi penyebabnya? Musa, di lapangan ini ada salah seorang hamba tiap hari, tiap saat, tiap waktu buat dosa. Dosanya besar, dosanya banyak, wahai Musa. Itulah yang menjadi penghalang. Itulah yang menjadi penghijab. Doamu tidak dikabulkan. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, dalam suatu kampung, dalam suatu daerah, dalam suatu negara, kalau banyak betul orang tak sadar dan tak mau sadar, kena semuanya. Kena semua. Ini contoh. Ada Nabi Musa di situ. Nabi Musa pun merasakan kemarau, Ustaz, merasakan kemarau. Bahkan doanya tak Allah terima. Iya, apa penyebab? Satu pelaku maksiat. Yang lain itu buat dosa juga pasti. Cuma yang ini keterlaluan ini. Lalu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Rabb, kalau begitu apa yang mesti kulakukan? Engkau berseru. Sampaikan kepada pelaku maksiat itu supaya dia keluar dari lapangan ini. Ya Rabb, mereka 70.000 orang. Kalau aku berseru, mereka tak akan dengar. Kau berseru, aku yang akan menyampaikan ke telinga dia. Kau berseru saja, aku yang akan sampaikan. Taubahnya seperti dulu Nabi Ibrahim berseru. Ibrahim kan setelah bikin Ka'bah, dia naik ke Jabal Abu Qubis. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa Ibrahim, seru manusia untuk haji. Kata Ibrahim, ya Rabb, mana mungkin manusia dengar, dunia begini lebar dan besar. Kau berseru, aku yang sampaikan ke telinga mereka. Apa bunyi seruan Ibrahim?
Ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajj. Wahai manusia, Allah wajibkan kepada kalian haji. Dan seruan itu otomatis masuk ke hati kita, walaupun kita tak pernah dengar seruan Ibrahim. Begitu kalau Allah berseru, bukan ke telinga, ke hati masuk. Kaum muslimin, lalu apa kata Nabi Musa? Wahai umatku, doa tidak Allah kabulkan, kemarau bakal tak akan berakhir, hujan tak mau turun, doa kita ditolak. Apa penyebab? Ada di antara kalian yang hadir ini pelaku maksiat, siang malam, pagi petang, tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya hujan turun, sadarlah, pergilah keluar, tinggalkan tempat ini, kami mau ulangi doa. Tentu Allah tadi katakan akan kusampaikan kepada telinganya, ke dalam hatinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka mengapa pelaku maksiat itu? Begitu Nabi Musa berseru dan Allah sampaikan kepadanya, mengapa pelaku maksiat tadi? Dia melihat ke kanan. Setelah itu dia melihat ke mana? Ke kiri. Setelah ke kiri ke mana? Ke depan. Setelah ke depan ke belakang. Siapa yang dia lihat? Kalau ada yang keluar dari sebelah kanan, berarti itulah orangnya. Begitulah egonya manusia. Begitulah egonya. Kadang-kadang kita ni kalau buat dosa, merasa dosa kecil, lebih besar dosa orang lagi. Ini contohnya. Dia tengok ke kanan. Kenapa dia tengok? Kalau ada yang sebelah kanan keluar, itulah berarti orangnya. Tak nampak. Dan lihat ke kiri. Kenapa dia melihat ke kiri? Kalau ada yang keluar di sebelah kiri, berarti itulah orangnya. Tapi tak ada. Di belakang tak ada, depan tak ada. Sekali lagi, begitulah manusia. Masih lagi melihat yang lain. Tak melihat dirinya. Kadang-kadang kita bandingkan salah kita dengan salah orang. Akan lebih besar salah daripada salah dia. Lebih parah daripada saya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tak ada satu pun yang keluar, baru dia yakin. Berarti yang Allah maksud ni saya berarti. Ya, siapa lagi kalau bukan kau? Sayalah berarti dimasuk oleh Allah. Barulah muncul dalam hatinya rasa takut. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa yang dilakukan? Air mata pun mulai menetes. Yang sudah lama Allah nanti-nanti. Selama ini seolah-olah dia tak punya air mata. Dia hanya punya mata saja. Sekarang air mata itu sudah keluar. Mungkin Allah sudah lama menanti. Allah sudah lama menunggu. Yang Allah tunggu. Yang Allah nanti-nanti. Itu sekarang yang meleleh di pipi. Dia nangis. Takut. Kaum muslimin, kaum muslimat. Di samping dia takut kepada Allah. Di samping dia malu kepada Allah. Dia takut dan malu kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena bisa jadi orang sekitarnya nampak dia menangis. Apa yang dia lakukan? Dia buka baju, dia tutupkan ke wajahnya. Dia tutupkan ke wajahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, mengapa hamba pelaku dosa ini? Dia berkata, ya Rabb, apapun terjadi aku tak akan keluar. Sampai kapanpun aku tetap duduk di sini. Karena kalau aku keluar, ya Rabb, semua mata tertuju kepada aku. Berarti mereka tahu pelaku maksiat itu aku. Malu aku, ya Rabb. Pokoknya Rabb, sampai bila aku duduk di sini, aku tak akan keluar, ya Rabb. Tapi kalau aku tak keluar, kau makin marah kepada aku. Maka semakin besar dosaku. Air mata semakin banyak nih. Mau keluar, takut nampak orang. Tak keluar, Allah marah. Karena Allah suruh keluar. Air mata semakin banyak. Satu lagi yang Allah tunggu-tunggu selama ini. Apa itu? Istighfarnya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Aku bertaubat kepadamu. Kaum muslimin, tak lama setelah itu, ini bukan sinetron, ini bukan cerita dongeng,
dalam kitab At-Tawwabun tulisan Ibnu Qudamah, langit yang cerah tiba-tiba mendung. Langit yang cerah tiba-tiba mendung. Tak lama setelah itu mendung semakin mendung, lalu hujan pun turun. Kaget semua yang hadir. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kaget. Nabi Musa ini kan gelarnya Kalimullah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, doa belum kuulangi. Pelaku maksiat masih di sini dan belum kutemui. Tapi ya Rabb, hujan sudah turun. Apa kata Allah? Hari ini aku paling bahagia. Aku paling bahagia. Hamba yang sudah lama ku nanti-nanti tetesan air matanya keluar hari ini. Hamba yang sudah lama ku tunggu-tunggu istighfarnya dia ucapkan hari ini. Aku bahagia. Aku tak perlu menunggu doamu, hai Musa. Cukup bagiku istighfarnya. Cukup bagiku penyesalannya. Maka ku turunkan hujan. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, di mana dia? Aku ingin ucapkan tahniah. Aku ingin berucap terima kasih. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Musa, sudah lama ku tutup aibnya. Tak mungkin ku buka pagi ini. Karena kalau ku tunjukkan siapa orangnya, kau datang kepadanya, kau peluk dia, kau ucapkan terima kasih kepadanya, akhirnya yang lain tahu, oh dialah rupanya pelakunya. Ku tutup aibnya selama ini. Tak mungkin ku buka pagi ini. Begitu senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita yang bersalah datang untuk beristighfar dan meminta ampun. Sikit pun Allah tak dendam. Sikit pun Allah tak dendam. Tak bayar, gratis. Tak ada urus syarat ini, syarat ini. Seperti kita mengobat penyakit badan yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau kita mengobat penyakit badan, urus BPJS. Urus ini, urus itu. Maaf cakap, penyakit belum tentu sembuh. Kita bisa kan? Berapa lama kita antri? Tak cukup sekali pergi, besok pergi lagi. Kadang-kadang penyakit tak sehat bertambah sakit, kita bisa. Ternyata ketika kita mau mengobat hati, Allah kasih jalan. Allah kasih kemudahan. Hebatnya lagi, siapa yang beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya yang dulu Allah robah itu jadi pahala. 10 dosa kita, minta ampun, 10 dosa menjadi 10 pahala. 1000 dosa kita, lalu kita minta ampun, 1000 dosa menjadi 1000 pahala. Subhanallah. Nah, itu kaum muslimin, proses yang mesti dilalui oleh seorang hamba ketika dia ingin menyucikan jiwanya, yaitu beristighfar. Di atas itu apalagi namanya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taubat? Menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Apa itu taubat? Berjanji tidak akan ulangi lagi. Apa itu taubat? Yaitu kaum muslimin, kaum muslimat setelah dia menyesal, kemudian berjanji dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Kalau terlanggar Pak Ustaz, ulang taubat lagi. Tapi katanya sekali Pak Ustaz. Sempat sekali tobat, bahaya kita ni jemaah. Kata Imam Ali, kata Ali bin Abi Thalib, tobat itu bukan sekali, tetapi berkali-kali. Allah takkan pernah bosan dengan taubatmu sampai engkau sendiri yang bosan melakukannya. Memang bagusnya seperti itu. Nyesal, tinggalkan, berjanji untuk tak ngulangi. Tahu-tahu terlanggar lagi, ya nyesal lagi. Tinggalkan lagi, janji lagi. Memang kalau dapat setelah buat, usah buat lagi. Tapi siapa yang bisa seperti itu? Maka diulang-ulang, diulang-ulang. Apa kata Ali? Sampai engkau bosan sendiri dan Allah Ta'ala takkan pernah bosan. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Nah, ini proses pertama. Dalam rangka apa? Membersihkan jiwa kita. Dari segala apa namanya jemaah? Segala yang merusaknya. Itulah nanti ada yang namanya
iri, ada yang namanya dengki, ada yang namanya sirik, ada yang namanya ria. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Iri, apa obatnya? Nanti ada. Tapi tak ada di apotek ya mah. Dengki, apa obatnya? Ini pula obatnya. Kita ria, apa obatnya? Ini pula obatnya. Itulah dia kajian tazkiyatun nufus itu, membersihkan diri dari akhlak tercela. Ini akhlak tercela itu, apa obatnya? Ini obatnya. Maka nanti ketika di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti di akhirat, harta dan anak tak berguna kecuali yang datang kepada Allah. Apa yang dia bawa? Hati yang selamat, jiwa yang selamat. Itulah yang kita bawa nanti menghadap kepada Allah. Apa itu hati yang selamat, jiwa yang selamat? Kepada Allah tak ada masalah, kepada manusia tak ada masalah. Allah ingin seperti itu, Pak Ustaz. Allah ingin seperti itu. Maka masalah-masalah itu selesaikan selagi kita hidup. Tak bisa menyelesaikan kalau kita dah mati. Lalu kalau kita hidup lagi di akhirat, Allah selesaikan. Tapi repot waktu itu menyelesaikannya. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Ini ulang-ulang kaji yang bisa kita sampaikan di pagi insyaAllah berlimpah barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan beliau. Terima kasih yang telah memberikan tausiah kajian pada suku ini. Semoga apa yang disampaikan beliau dan juga libur ini. Mana main? Oh, Pak masih aktif main? Masih aktif main? Di? Arasid. Sekolah Arasid. Kebenaran. Jadi kan kawan yang di cabang itu datang gabung. Yang jemaah yang perlu setelah ini kita laksanakan sholat isya, kemudian kita sarapan bersama dan kami sudahi untuk kalian dapat besok akan isi oleh Ustaz Dr. Abdul Hakim dengan tema tafsir Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.